Beribu harapan menggelayuti para calon buruh migran perempuan yang akan bekerja ke luar negeri. Mereka menganggap hanya di luar negerilah mereka dapat memperoleh imbalan yang cukup untuk meraih harapan mereka. Seperti halnya Mimin yang sudah 2 kali mencoba untuk mengadu nasib ke Arab Saudi, dengan alasan kehidupannya pada waktu itu serba kekurangan. Namun pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga tidaklah semudah yang ia bayangkan. Kerja itu dari 4:30, bangun 4:30, ya nyiapin pakaiannya. Itu yang kemarin mah apalagi 6 anaknya, semua masih kecil. Saya kan udah melebihi batas itu, jam 1 kan bangun 4:30, berapa jam itu tidur? Cuman 4,5 jam kan? Udah kerja kayak mesin lagi, nggak berhenti-berhenti, orang nggak ada yang bantuin sama sekali dari memasak, anak 6 itu, kamar mandi 8. Itu walaupun saya sakit, nggak sama sekali nggak peduli gitu, mesti kerja. Seperti kebanyakan calon buruh migran lainnya, Mimin lebih memilih pengurusan proses keberangkatan melalui sponsor atau calo tenaga kerja dibanding melalui jalur resmi yang disediakan pemerintah. Orang saya kan kalau ngurus-ngurus surat ya, walau saya bukan nggak tahu gitu ya melalui Depnaker ya. Ke kelurahan aja kan mesti pakai uang ya, mesti apalagi namanya mau kerja ke Saudi ya, harus mesti sama Pak Lurah itu kan mesti ngasih buat uang rokok apa gimana gitunya, belum ke kecamatan ntar ya, belum ke kabupaten kan mesti gitu ya, mesti berurutan mungkin ya, baru ke Depnaker. Tuh masalahnya itu, bukannya saya nggak ngerti karena nggak ada uang gitu. Kalau melalui sponsor kan langsung. Jadi langsung kan ditanggung biaya sama sponsor, pokoknya segini, udah langsung kamu bisa berangkat gitu. Kalau dilihat dari segi biaya, ya kita kan lebih murah. Kita kan nggak pernah ngambil apa-apa, kita nggak pernah bayar. Yang itu kan PJTKI. Jadi kita di Snaker tuh nggak ada perlu pembayaran segala macam, itu kan untuk proses keberangkatan mereka saja. Meningkatnya jumlah buruh migran perempuan dan berbagai kasus yang dihadapi mereka menjadi salah satu fokus isu pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh PPSW di wilayah Sukabumi dan Cianjur. Ya, saya berusaha untuk menjelaskan bahwa PPSW itu tidak akan membawa ke hal yang jelek gitu ya. Mereka kan wajahnya wajah yang penuh tanda tanya. Ya, saya langsung menjelaskannya ya dengan sampaikan mereka mengerti, paham gitu. Kan ada simpan pinjam gitu, program PPSW ada simpan pinjam. Nah di situ mereka banyak bertanya itu soal simpan pinjamnya gitu. Mereka berpikir simpan pinjam sangat perlu ya, karena mereka di samping belajar menabung, juga saat pinjaman mereka mudah, apalagi daerah yang sangat jauh ke kota. Dalam pertemuan-pertemuan bulanan kita membahas tentang informasi yang berkaitan dengan buruh migran, informasi-informasi tentang permasalahan buruh migran, tentang keberangkatan, juga memfasilitasi penanganan kasus yang berkaitan dengan buruh migran. Untuk memberikan penyebaran informasi tentang hak-hak TKW buruh migran ini, PPSW bekerja sama dengan PJTKI untuk memberikan training-training predipartur
Nah, lewat training ini sebenarnya sangat bagus dalam rangka penguatan terhadap mereka. Jadi ketika pergi bekerja ke luar negeri, mereka sudah mendapat bekal percaya diri, terus informasi-informasi tentang apa aja yang harus dia lakukan, yang tidak dilakukan, dan juga bagaimana dia nanti ketika ada masalah dia akan melaporkan kemana, begitu. Ongkos sosial yang harus ditanggung buruh migran yang bekerja di luar negeri sangat besar. Padahal mereka adalah pahlawan devisa yang menyumbangkan pemasukan uang yang begitu besar kepada negara. Upaya yang dilakukan PPSW memang belum cukup untuk mengubah kondisi buruh migran ke arah yang lebih baik. Pengorganisasian dan pemberdayaan yang dilakukan harus didukung oleh kebijakan dan political will pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi buruh migran, khususnya buruh migran perempuan.